Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, disclaimer dulu ya, biasa. Jadi, seluruh channel ini isinya itu menurut selera saya. Mungkin berbeda dengan selera teman-teman yang di luar. Jadi, kalau ada yang tidak suka selera saya, silahkan tinggalkan, keluar dari channel ini ya. Jadi jangan nanti komentar yang seolah-olah jago gitu ya. Jadi kesannya menggurui channel ini gitu. Padahal cara masing-masing beda gitu ya. Jadi gitu aja. Bagi yang tidak sesuai dengan selera saya, silahkan keluar. Jangan nanti komentar yang enggak-enggak lah gitu ya. Kurang bagus lah gitu. Jadi di sini saya hanya sharing sepengalaman saya dan jelas pasti berbeda dengan teman-teman di seluruh Indonesia ini. Oke? Nah, banyak juga yang bilang untuk menjaga ketajaman di lapangan tuh apa aja. Ini saya simple banget ya. Untuk menjaga ketajaman sekarang kalau misalkan kita pakai batu ya, batu asah ya. Nah, batu asah itu kan tahapnya awal. Sampai batu finishing itu tahapnya awal. Ini di kita ya, di kita. Untuk jagal tahunan ya, jagal tahunan. Oke, jagal tahunan nih, Idul Adha. Beda lagi jagal RPH. RPH itu yang setiap malam motong, rumah potong yang setiap malamnya motong. Puluhan bahkan ratusan sapi ya, atau ayam atau kambing ya. Nah, untuk yang Idul Adha biasanya setelah adanya Juleha ini, banyak juga orang yang upload video cara mengasah ya sampai batunya macam-macam, ada batu dari Pacitan, ada batu dari Bogor, ada batu dari Sulawesi, dari segala macam. Itu batu sebetulnya bagus-bagus, tapi itu buat tahap awal. Jadi tahap awal saja. Jadi untuk di lapangan, maintain-nya tuh gimana sih maintain-nya? Jadi ketika kita di lapangan itu, ketika kita motong, ini matanya sudah halus ya, sudah halus. Tapi ketika kita baru motong, itu pasti motong pertama, kedua, performanya menurun. Performanya menurun, entah dari kepala sapi kurang kurang bagus ya, letaknya juga posisinya kurang enak, atau dia mentok tulang terus, atau segala macam yang di lapangan, udah pasti mata pisaunya performanya berkurang. Nah, terus pakai apa gitu? Kan selama ini yang awam ya, yang umum di sini yang awam. Jadi dia hanya sebagai pengasahan di batu halus aja, di batu halus. Terus dia bisa motong puluhan sapi. Oh, enggak gitu juga gitu. Memang ada di RPH juga dia tidak pakai alat asah ya atau sharpening atau honing. Memang tidak, dia anti itu. Tapi nggak tahu waktu itu pernah saya tanya, kenapa mereka nggak pakai itu? Katanya jadi tumpul. Oke, kita bahas sekarang. Nah, sebetulnya cuman dua ya. Jadi honing atau sharpening. Ini sharpening, ini honing. Nah, ini kita sebut honing karena saya honing yang halusnya nggak ada. Ini perumpamaan honing ya. Jadi kenapa honing? Ininya halus ya. Ininya lihat tuh halus. Dia tidak bergerigi, jadi halus ya. Anggap aja ini honing. Jadi jangan bilang lagi bang itu obeng. Ya iya obeng, tapi ini perumpamaan saja. Honing itu halus, tidak ada gerigi. Kalau ini sharpening bergerigi. Kelihatan nggak tuh? Ya, udah itu dulu perbedaannya. Fungsinya sebetulnya sama, tapi berbeda juga. Jadi kalau ada yang bilang kita satuin eh, persamakan aja dulu, samain dulu persepsi kita gitu, bahwa ini begini nggak bisa. Jadi satu ini aja, menurut orang lain dan menurut saya itu pasti beda-beda, penafsirannya, penerjemahannya beda-beda. Oke, jadi kalau honing ya, jadi ini cepet aja ini sebetulnya ya. Jadi honing ini dia hanya meluruskan mata. Ketika mata itu bengkok, rolling begini. Nah, harusnya begini, dia rolling begini karena dipakai. Baru pakai ini untuk meluruskan.
Dan biasanya kalau tukang-tukang daging biasanya pakai honing yang halus. Dan ini juga buat ngebersihin lemak ya, yang menempel lemak. Jadi ini yang halus. Beda-beda orang juga. Kenapa yang di tukang daging di pasar itu, di yang tradisional, kebanyakan pakainya yang halus? Karena mereka belum tahu pelajarannya pakai ini. Makanya kenapa mereka bilang kalau pakai ini jadi tumpul. Sebenarnya bukan tumpul, mereka nggak bisa. Jadi, gini ya, jadi brand-brand besar ya di seluruh dunia, brand-brand besar ini mereka main pisau itu sudah ratusan tahun dan mereka neliti ini juga sudah lama. Mereka bikin ini fungsinya buat apa? Namanya sharpening, sharp artinya menajamkan, sharp, sharp, najam, tajam, menajamkan. Ini artinya. Kok nggak bisa tajam ke sini? Dan itu jadi pertanyaan besar. Jadi saya pernah ketemu teman saya yang dia jadi kerja di RPH Australia, ya, di RPH Australia. Jadi setiap hari di RPH Australia itu per hari itu 2.000 sapi dan hanya pakai satu pisau pabrikan, saya nggak sebut mereknya, dan itu merek-merek brand yang terkenal, satu dan satu ini. Sehari 2.000, pakai ini nggak ada komplain. Nah, karena mereka sudah tahu, karena mereka sudah diajarin. Pakai ini justru apa namanya menstabilkan lagi. Tadinya habis motong dia nggak tajam lagi, pakai ini jadi tajam lagi. Dia motong lagi, performanya menurun, pakai ini lagi. Jadi performanya terus stabil. Kalau di kita ini nggak dipakai karena alasannya tumpul, karena nggak ada yang ngajarin. Gitu loh. Jadi ini fungsinya sebetulnya sama tapi berbeda. Ini hanya sebagai meluruskan mata, bukan mengasah. Kalau ini mengasah. Kalau ditanya, "Bang, pilih mana antara honing dan sharpening?" Kalau di lapangan justru saya milih ini. Kenapa? Ini membuat greges sekaligus mengasah. Kalau ini tidak buat mengasah karena dia halus. Kalau digesekkan pisau, ya, digesekkan pisau begini, itu nggak ada terkikis-kikisnya. Kenapa? Karena permukaannya halus. Nih, permukaannya halus, jadi tidak tergesek pisaunya juga. Tapi kalau ini yang kasar, pisaunya tergesek ke sini, pisaunya kalah karena ininya agak sedikit kasar, bergerigi. Pahamin dulu situ ya. Jadi enak mana bang? Kalau saya ya, udah pasti ini, greges, ngebuka leher enak. Ini kita bicara buat sembelihan ya, bukan tukang seset, bukan tukang jeroan, bukan tukang boning, sembelihan. Jadi khusus sembelihan. Nah ini fungsinya hanya meluruskan, bukan menajamkan. Makanya waktu yang saya lihat pemotongan-pemotongan dia pakai honing, rata-rata licin. Kenapa? Karena ini bukan yang mengasah. Apalagi ininya licin, terus ketemu lemak. Lemak itu tidak hilang di sini sebetulnya. Karena ini posisinya licin, tidak mengikat. Tapi kalau di sini lemak atau darah atau kotoran, dia mengikat karena di sini ada geriginya. Pahamin dulu ya. Ini ada geriginya nih. Nih. Tuh, dia kasar. Dan dia kotoran nyangkut di sini. Kalau yang halus nggak nyangkut, paling dia copot, tapi copot juga lama. Karena dasarnya ini honingnya halus. Oke, udah. Itu udah saya kasih tahu. Udah, itu aja. Intinya yang ini, jadi kalau ini silahkan, kalau misalkan ada yang bilang ini bagus, pakai honing bagus ya silahkan. Tapi selera saya pakai ini. Mereknya, satu lagi, mereknya kalau mau yang enak, cari brand yang sudah terkenal. Dah, mau apapun, brand yang sudah terkenal. Wah, kalau yang murah-murah gimana tuh bang? Yang dari Cina segala macam ya silahkan aja dicoba. Tapi selera saya yang sudah saya praktekkan, yang enak itu ya, yang kuat, yang enak, itu pasti brand-brand yang sudah udah lah ya. Banyak ya, ada beberapa brand.
silahkan dicoba. Makanya selalu mencoba, perlu pengorbanan ya. Semuanya perlu pengorbanan. Beli, ya kalau yang nggak punya duit ya udah nonton aja. Oke itu aja. Mereka semua pakai sharpening. Ketajamannya stabil. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dicoba. Komentar yang sudah pakai ini. Komentar yang sudah pakai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.